kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberikan manfaat dari kegiatan kita pada hari ini ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita belajar apa? Aljabar. Pelajaran apa sekarang? Matematika. Tapi Bu lihat masih ada belum mengeluarkan buku, belum siap ini. Ayo keluarkan dulu bukunya. Buku, alat tulis, keluarkan dulu. Sudah? Sudah semuanya? Sudah ya? Ketika kalian masuk SMP kemarin, kita sudah belajar itu materi bilangan. Yang pertama kali kita bahas waktu SMP, pertama kali kita masuk SMP itu kita belajar materi bilangan. Masih ingat? Masih ya? Ada bilangan bulat positif. Kalau pada garis bilangan dia arahnya ke kanan, ya. Kemudian ada bilangan bulat negatif. Di tengah-tengahnya ada angka 0. Kemudian kita juga belajar itu ada operasi itu penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat ya? Masih. Kalau penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat positif itu tidak ada masalah, semuanya bisa ya. Masih ingat caranya? Masih. Kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif, di sana terjadi kadang-kadang kekeliruan ya. Karena tidak teliti, karena lupa atau bagaimana, itu nanti tetap belajar. Jangan sampai nanti terjadi kesalahan pada proses operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif ya. Masih semangat? Masih. Yakin semangat? Yakin. Materi kita pada hari ini dapat dilihat di depan itu bentuk aljabar. Materi ini nanti berguna ketika kita akan mempelajari materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk aljabar ini. Nanti ada materi sistem bersamaan linier ya. Sistem bersamaan linier 1 variabel, 2 variabel. Nah, di sini awalnya. Jadi ketika kita belajar hari ini, berusahalah, bersemangatlah dalam mempelajari bentuk aljabar biar nanti memudahkan kalian dalam memahami, mempelajari materi-materi lanjutan ya. Tujuan kita belajar pada hari ini dalam aljabar ini, bentuk aljabar ini ada 5 yang harus dicapai. Yang pertama, menjelaskan pengertian bentuk aljabar itu apa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Nanti kalian akan lihat, oh ada koefisien, oh ada variabel, oh ada konstanta ya, unsur-unsurnya ya. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui bentuk aljabar itu seperti apa, mengetahui unsur-unsurnya seperti apa, kalian nanti bisa menentukan suku yang ini sejenis, yang ini tidak sejenis. Nanti bisa dibedakan itu ya, mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat itu berbagai macam yang kalian temui yang bisa disajikan dalam bentuk aljabar itu nanti. Nah, kita bisa menyajikannya dalam bentuk aljabar. Yang terakhir itu menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan berkaitan dengan bentuk aljabar tadi. Jadi ini ada 5 yang harus kita capai pada hari ini. Kemudian model pembelajaran yang digunakan pada hari ini adalah model pembelajaran PBL, pendekatan saintifik. Kemudian dalam metode pembelajaran kita nanti bisa menggunakan metode diskusi ya, diskusi, tanya jawab, penugasan ada juga. Terakhir nanti apa itu? Tugas individu. Minggu kemarin kita sudah buat kelompok ya? Sudah buat kelompok kan? Sekarang tanpa buat keributan, tanpa bersuara terlalu panjang lebar, ayo kita buat kelompok, bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan ya.
juga. Nah, coba perhatikan kasus ini. Tahu ini buah apa, Nak? Tahu. Buah jeruk ya? Iya. Enak ya? Enak. Ini buah apa yang ini? Apel. Sekarang perhatikan buah jeruk di sana itu misalkan dengan huruf A. Kemudian yang apel itu ibu misalkan dengan huruf B. Dalam sebuah keranjang buah disediakan 3 jeruk dan 5 apel. Berarti ada berapa jeruknya? 3. Karena ada 3 jeruk, berarti dia menjadi 3A. Kemudian ada 5 apel, berarti 5B. Bentuk aljabarnya menjadi 3A ditambah 5B. Oke, pertama. Ya, ibu lanjut. Perhatikan tabel berikut. Ada 2 orang pembeli, Pak Thohir dan Pak Eri. Pak Thohir ini membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Lihat ada gambar kardusnya di situ. Dalam kardus kan tidak ketahuan itu berapa buah jumlah bukunya, berapa jumlah bukunya. Jadi kita misalkan kardus itu kita misalkan dengan X. Karena ada 2 kardus berarti jadi 2X. 2X ditambah 3. Bukunya 3. Sedangkan Pak Erik itu ada 5 buku. Jadi bentuk aljabarnya 2X ditambah 3 punya Pak Thohir ya. Lanjut. Ini masalah bola. Garis pertama ada 2 bola. Kemudian garis kedua ada gambar 1 kotak berisikan bola, tapi tidak tahu berapa jumlah bola yang ada di dalam kotak. 1 kotak bola itu kita misalkan dengan X ya. Jadi pada garis ketiga kotaknya ada 2. Jadi X ditambah X ditambah X jadi 2X. Ke baris keempat 2 kotak bola ditambahkan dengan 4 bola. Jadi 2X tambah 4. Itu bentuk aljabarnya. Paham sampai sini? Paham. Ibu lanjut. Ini yang kalian sering temui. Kata ibu tadi, ditemui di kehidupan sehari-hari pada hari Senin katanya. Oh, hari Senin itu ada kalangan ya. Ibu Rina pergi ke kalangan. Di sana Ibu Rina membeli 2 karung beras untuk persiapan acara di rumahnya. Karena merasa kurang, Ibu Rina membeli lagi 10 kilo beras. Nyatakan beras yang Ibu Rina beli dalam bentuk aljabar. Perhatikan di situ sudah dibuat. Misalkan 1 karung beras itu kita lambangkan dengan X. Karena Ibu Rina membeli 2 karung beras, maka menjadi 2X. 2X ditambah lagi 10 kilo. Ditambah berarti ditambah bentuknya. Maka bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah 20. Dalam bentuk aljabar tersebut, di situ bisa dilihat suku. Sekarang tadi kan ada katanya lihat. Oh, 5X itu dilingkari, itu menjadi satu kesatuan disebut suku. Kemudian ada 7Y, berarti 3 suku ya. Pengertiannya 7 itu koefisien, kemudian yang Y itu variabel. Yang terpisah sebelahnya juga suku itu. 10 itu juga suku, konstanta, disebut konstanta. Ya, bisa dilihat. Jadi dari gambar di depan bisa kalian pahami suku itu yang mana, koefisien yang mana, variabel yang mana. Sudah ya? Sudah. Sekarang coba lihat bentuk aljabar berikut. Ada yang menggunakan tanda panah merah, ada yang tanda panah kuning. Yang merah itu perhatikan 5Y ditambah 10Y. Variabelnya sama-sama apa? Y. Berarti dia sejenis. Yang dilihat variabelnya ya. Kemudian yang kuning itu tanda panah kuning itu 4X dikurang 7X. 4X dengan negatif 7X. Variabelnya sama-sama X, berarti dia juga sejenis. Artinya apa? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Oke, sampai sini. Sekarang ini bentuk kelompok dengan teman kalian sudah, masing-masing berdasarkan 4 anak sudah ya. Perhatikan lembar kerja dan kerjakan. Ibu bagikan lembar kerja, kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya untuk menjawab KKPD ini.
Silakan kalian lihat petunjuk LKPD terlebih dahulu. Dilihat, diamati. Diisi dulu nama anggota kelompok, jangan lupa petunjuk LKPD-nya dibaca. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan. Sudah dilihat? Sudah? Silakan berdiskusi dengan kelompok mengenai penyelesaian dari LKPD yang kalian sudah dapatkan itu, yang sudah dibagikan itu. Silakan berdiskusi, Nak. Ayo. Apakah kamu membuat definisi dari kalian dan sampai? Ini gambar. Ini
X tidak segini. Pada milik X tapi pengungkapannya padahal tidak sama. Misal ya, misal ayam goreng itu pakai huruf apa? A, iya, P, Q, R, S atau A, B, C, D gitu ya. Untuk aktivitas 1 selesai. Aktivitas 1 sudah ya? Aktivitas 2? Udah aktivitas ketiga. Kalian menunggu bagaimana caranya menyelesaikan soal itu. Dari penyajian masalah itu silakan. Oh, ternyata apakan dulu. Misalkan dulu. Kamu dengan kelompok kalian masing-masing untuk mencari penyelesaian.
Tempe goreng. Sudah, pokoknya sudah. Dibuat itu. Dibuat. Ya dibuat. 16 itu apa? 16 ikan goreng, ya. Kan kita buat misal dari mana? Dari mana? Oh ini ya. Coba. Ikan goreng kita misalkan dengan X atau A juga boleh. Misalkan ikan goreng itu huruf apa terserah. Ikan goreng huruf apa misalnya? Sama dengan A, ya. A kecil. Nah, ayam goreng. Bukan dengan B. Sudah apa lagi? Tempe goreng. C. Terus jadi lihat yang pertama kali itu lauk yang pertama masak itu berapa saja, ikan gorengnya berapa? Ya, itu. Nah, jadi ya lauk dimasak yang pertama kali ada 12, berarti 12 A di bawah sini. 12 A tambah berapa lagi? 16 ya? 2 tambah 16 P. Silakan lanjut ya. 20 C. Masalah David? Tadi Pak? Tidak? Sudah? Sudah dipublikasi. Sudah. Kemudian setelah jam 2 itu kan ada yang terjual. Kalau terjual berarti dia apa ya? Dikurang berapa jadinya? Hasilnya. Ini kan, yang sejenis yang ini yang boleh dikurangi, ini juga boleh dikurangi karena dia sejenis, itu maksudnya fungsinya. Tadi kita belajar dulu sejenis dengan tidak sejenis. Berapa itu? 12 dikurang 7A, 12A dikurang 7A. Sudah selesai semuanya? Kelompok 2 sudah? Belum? Belum apa lagi? Nyari perhatian sampai cari di sumber mana? Atau pakai bahasa kalian boleh gitu, pakai bahasa masing-masing. Oh, suku ikan ini nah. Susun kalimatnya. Ini jangan dikurang hasilnya, tetap tambah kan? Nah, ini yang sisa lauk yang belum terjual. Setelah jam 12 itu dia masak lagi, dah. Kalau dia masak lagi berarti nambah lagi.
Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah ya, dapat hasilnya? Oke, kalau sudah sekarang kalian sudah menyusun hasil diskusi kalian. Sudah disusun? Sudah. Ibu berikan kesempatan untuk kalian menyajikan hasil diskusi kalian. Silakan presentasikan ke depan. Satu orang mewakili kelompok masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok siapa dulu yang mau? Ibu maju ke depan ya. Ibu yang tunjuk ya. Kelompok 2 dulu. Ayo, ada 2 yang mewakili, seperti Alika sama Yesi apa Rahman. Oh, ada 2. Silakan ada 2 sampaikan yang lain, perhatikan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Najwa, saya mewakili dari kelompok saya. Saya ingin menjelaskan tentang sedikit suaranya Najwa, biar temannya ikut dengar. Saya ingin menjelaskan bentuk aljabar. Misalkan 2A plus tambah plus 4B. Variabelnya A dan B. Koefisiennya 2 dan 4. Konstanta tidak ada. Jenis aljabar suku 2 angka binomial. Yang selanjutnya bentuk aljabar negatif 2B. Variabelnya B. Koefisiennya negatif 2. Konstantanya tidak ada. Jenis aljabar satu suku atau binomial. Yang selanjutnya 5x plus 3y kurang 2. Variabelnya x dan y. Koefisiennya 5 dan 3. Konstantanya 2. Jenis aljabarnya 3 suku atau binomial. Yang selanjutnya aktivitas kedua. Yang pertama, tabel pertama A, 3A dan 5A. Jenis suku sejenis. Penjelasan memiliki variabel yang sama yaitu A. Yang tabel kedua 5, 2 dan 3Y tidak sejenis. Meskipun variabelnya sama, tetapi pangkat variabel tidak sama. 2M pangkat 2 dan 3M pangkat 2 sejenis. Memiliki variabel dan pangkat variabel sama yaitu X pangkat 2. Setelah itu kata keempat 2QR dan 5QR. Penjelasan memiliki variabel yang berbeda. Tabel 5 2X pangkat 2 Y dan 5X Y pangkat 2 tidak sejenis meskipun memiliki variabel yang sama tetapi pangkat variabel tidak sama. Aktivitas ketiga. Memisahkan barang 12B dikurang 7B sama dengan 5B. Setelah itu dimana lagi 6B jadinya 11B. Yang goreng 16Q dikurang 10Q sama dengan 6Q. Setelah itu ibu memasak lagi 5 ayam goreng yaitu 5Q sama dengan 11Q. Untuk goreng 20R dikurang 14R sama dengan 6R. Belum masak lagi 18S dikurang 15S sama dengan 3S. Setelah itu ibu menggoreng lagi tambah 8S sama dengan 11S. Jadi sisa lauk ayam goreng yang satu adalah 11 ikan goreng, 11 ayam goreng, 6S roti goreng, 11S telur mata sapi. Jadi bentuk aljabarnya adalah 11P ditambah 11Q ditambah 6R ditambah 11S. Bagaimana? Lain ada yang mau menanggapi? Hampir sama? Iya. Kasih aplaus dulu ada suara. Terima kasih Najwa dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3 dulu. Sonia ya.
pangkalannya uang. Suku 3 atau suku nominal. 6P dan 2Q plus 3R variabel P. PQR koefisien 6, 2, 3. Konstanta tidak ada. Suku 3 atau jenis aljabar suku 3 trinominal. Lanjut ke aktivitas kedua. Aktivitas kedua A. 3A dan 5A yang suku sejenis. Penjelasan memiliki variabel yang sama yaitu A. 5Y kuadrat dan 3Y tidak sejenis. Meskipun variabelnya sama, tetapi pangkatnya variabel tidak sama. 3M kuadrat dan 3M kuadrat, 2M kuadrat dan 3M kuadrat sejenis, memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama, yaitu X kuadrat. 2PM dan 5QR tidak sejenis, mempunyai perbedaan variabelnya, yaitu P dan Q. 3X kuadrat Y dan 5X kuadrat 5XY kuadrat tidak sejenis karena memiliki XY tapi pangkat variabel tidak sama. Aktivitas ketiga. Misalkan ikan goreng A, ayam goreng B, tempe goreng C, telur mata sapi D. 12A tambah plus 6B plus 6C dan 3D. 6 yang pertama 12A plus 16B plus 20C plus 18D dikurangkan 7A kurang 80B kurang 14C dan kurang 15D, maka pada pukul 14 kalau dicatat jauh menghabis jadwal. Setelah itu ibunya memasak lagi sebanyak 6A tambah 5B 5A tambah 6B tambah 6C dan tambah 3D dan dikurang 6A tambah 5B tambah tidak ada tambah 8D. Setelah itu ditambahkan pastinya aljabarnya 11A tambah 11B dan tambah 6C tambah 11D. Sudah, Sonia? Sudah. Sudah? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 3 ya? Tidak ada? Paham penjelasannya? Iya, kasih aplaus untuk Sonia. Selanjutnya yang terakhir. Ini kelompok 1. Fitri yang mau pilih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Ismayanti. Saya pelajaran dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Banyaknya pulpen sudah 2 kotak dan 3 pulpen. Banyaknya pulpen Nina 1 kotak dan 2. Bentuk aljabar, banyaknya pulpen Ani. Koefisiennya 2. Aljabarnya A. Banyaknya pulpen Nina, koefisiennya 2. Bentuk aljabarnya A. Dan konstantanya 3. Banyaknya pulpen Nina, koefisiennya 1. Variabelnya A dan konstantanya 3. Aktivitas 2. Bentuk aljabar 2A ditambah 4B. Variabel A dan B. Koefisien 2 dan 4. Konstanta tidak ada. Jenis aljabar suku 2 binomial. Bentuk aljabar negatif 2B. Variabel B. Koefisien 2. Konstanta tidak ada. Jenis aljabar suku 1 monomial. Bentuk aljabar 5X ditambah 3Y dikurang 2. Variabel X dan Y. Koefisien 5 dan 3. Konstanta 2. Jenis aljabar suku 3 trinomial. Bentuk aljabar 6P dikurang 2I ditambah 3R. Variabel P, IR. Koefisien 6, 2, 3. Konstanta tidak ada. Jenis aljabar suku 3 trinomial. Suku 1 2pi
dan 5 IR. Jenis suku tidak sejenis. Penjelasan karena variabelnya tidak sama. 2. Suku 3S kuadrat Y dan 5S Y kuadrat. Jenis suku tidak sejenis. Penjelasan meskipun memiliki variabel yang sama, tetapi ada pangkat variabel yang tidak sama. Aktivitas 3. 12 ikan goreng dijadikan 12A. 12A ditambah 6 sama dengan 18A. 18A dikurang 7 sama dengan 11A. 16 potong ayam goreng dijadikan 16B. 16B ditambah 5 sama dengan 21B. 21B dikurang 10 sama dengan 10B. 11B. 20 tempe goreng dijadikan 20C. 20C dikurang 14 sama dengan 6B. 18 telur mata sapi dijadikan 18D. 18D ditambah 8 sama dengan 26D. 26D dikurang 15 sama dengan 11D. Jadi sisa makanan yang sisa adalah 11A ditambah 11B ditambah 6C ditambah 11D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk Fitri, nak. Sudah ya, 3 kelompok sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Ada yang kalian lupakan mungkin ya? Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian jawab yang Ibu dengar tadi. Lihat di LKPD itu, ada yang Ibu tanyakan apa itu yang dimaksud dengan suku? Ada? Ada di sana? Itu belum tersampaikan kan tadi? Sekarang perhatikan, kalau misalnya ada 3X ditambah 5Y dikurang 2. Untuk aljabarnya ini, sekarang Ibu tanya, ada berapa suku di sini, nak? 2. Ada? 3. Oh, sukunya ada 3. Bisa kalian jadi apa itu suku? Variabelnya apa saja variabelnya? X dan Y. Variabelnya itu sejenis atau tidak? Tidak. 3X dan 5Y tidak sejenis ya, karena memiliki variabel yang berbeda, tidak sama. Koefisiennya ada 3 dan 5. Dari variabel X koefisien 3, dari variabel Y koefisiennya 5. Itu kalian sudah paham, sudah mengerti, tapi belum untuk perumusan kesimpulannya belum ya. Nanti untuk aktivitas 3 sebenarnya Ibu rasa sudah. Ada yang melambangkan dengan A, ada yang melambangkan dengan P, itu boleh untuk ikan goreng ya. Untuk variabel itu silakan mau pakai yang mana, huruf mana yang mau kalian pakai, penulisan pakai huruf kecil ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Ada? Tidak ada. Sekarang Ibu bagikan soal. Ini adalah tugas individu, walaupun kalian masih duduk dalam bentuk kelompok ini, tetap dikerjakan secara
penjumlahan dan pengurangan suku itu bisa dilakukan jika variabelnya sama, yang sejenis saja yang bisa dijumlahkan, bisa dikurangi. Juga pangkat variabelnya juga harus sama ya. Kemudian contoh di sini tadi sudah kalian kerjakan tugas individu. Ini kesimpulannya. Kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengulangan. Seperti contoh ibu di depan tadi, kalian tahu itu 3. Suku 3 kan? Contohnya tadi yang ditulis di depan, kalian tahu oh ternyata suku itu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi ya. Kemudian koefisien itu bilangan yang ada pada suku yang bervariabel, terletak di depan variabel, itu koefisien. Kemudian variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu, dilambangkan dengan huruf tertentu ya. Huruf kecil. Konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan nilai tertentu, itu konstanta, nilainya tetap. Kemudian suku sejenis tadi sudah pada aktivitas 2 kalian sudah lihat oh yang sejenis itu seperti apa, variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Dari 3 kelompok ini kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok harusnya, semua kelompok. Semoga minggu-minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya kalian menjadi lebih semangat lagi. Kasih aplaus untuk diri kita masing-masing dan kelompok. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf kalau ada salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.